Sebagai kota yang syarat akan nilai sejarah, kota Surakarta kini tengah bersiap melangkah jauh ke depan, melewati ambang tahun 2045. Melalui visi besar Surakarta Beyond 2045, Adaptive dan Resilient Urban Environment, Surakarta memetakan jalan untuk bertransformasi menjadi lingkungan perkotaan yang fleksibel, inklusif, dan berkelanjutan. Langkah visioner ini diambil demi menjawab badai tantangan global. Kota Solo dituntut untuk mampu meredam kerentanan perubahan iklim, seperti ancaman banjir dan peningkatan suhu, sekaligus mengatasi tekanan kepadatan penduduk akibat urbanisasi yang membebani infrastruktur kota. Di tengah desakan modernisasi yang berisiko mengikis budaya lokal, Surakarta justru melihat celah peluang emas. Kekuatan budaya lokal, geliat dinamis komunitas kreatif, sektor UMKM, serta adopsi teknologi smart city dijadikan sebagai modal utama untuk membangun kota yang tangguh. Menengok aspek spasialnya, kawasan Gilingan dipilih sebagai salah satu lokus prioritas penataan. Secara historis, sejak masa kolonial Belanda, Gilingan telah memegang peran krusial sebagai pendukung urat nadi ekonomi dan transportasi Solo bagian utara, karena kedekatannya dengan jaringan kereta api. Namun, seiring berjalannya waktu, kawasan dengan fungsi campuran yang dinamis ini mulai didera berbagai isu perkotaan, seperti menjamurnya permukiman padat, kemacetan parah di koridor jalan utama, serta minimnya ruang terbuka hijau. Di balik benang kusut permasalahan tersebut, Gilingan menyimpan potensi aksesibilitas yang luar biasa tinggi karena diapit langsung oleh dua gerbang transportasi makro, Terminal Tirtonadi dan Stasiun Solo Balapan. Untuk menata kawasan yang berdekatan dengan pusat aktivitas baru seperti Masjid Raya Sheikh Zayed ini, dirumuskanlah konsep integrasi ruang yang mengusung 3 pendekatan utama: Eco-Cultural, Islamic Smart, dan TOD atau Transit Oriented Development. Rencana induk ini dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tata ruang dan sendi kehidupan masyarakat secara harmonis. Zona 1 merupakan gerbang utama kawasan. Area ini dilengkapi parkir bus dan mobil, penataan ulang PKL di area parkiran sekitar, serta pusat informasi bagi pengunjung. Tersedia juga skywalk di sepanjang jalur rel yang terhubung dengan ruang publik tepi rel sebagai tempat beraktivitas dan bersantai. Zona 2 menjadi pusat perdagangan dan transit. Pasar 3 lantai terdiri dari retail di lantai 1, food court dan retail di lantai 2, serta retail dan perkantoran di lantai 3. Zona ini juga dilengkapi homestay dan halte bus sebagai fasilitas transit. Zona 3 merupakan pusat kawasan dengan PLTMH sebagai pembangkit listrik, tenaga mikrohidro yang menyediakan energi cadangan bagi fasilitas umum. Di sekitarnya terdapat make space untuk masyarakat, rumah susun, relokasi bagi permukiman ilegal di bantaran sungai Kali Anyar, serta kawasan UMKM dan PKL yang mendukung aktivitas ekonomi lokal. Zona 4 difokuskan sebagai kawasan industri kreatif. Terdapat rumah industri, pusat oleh-oleh, kawasan UMKM, serta basement parkir motor masjid yang mendukung kenyamanan dan aktivitas kawasan. Zona 5 mengusung konsep harmoni vertikal living melalui relokasi permukiman ilegal di sempadan rel kereta api ke rumah susun yang lebih layak huni. Rusunawa ini menerapkan konsep Green Islamic dengan menyediakan ruko di lantai dasar sebagai ruang usaha bagi penghuni. Selain itu, dilakukan redesain pasar kecil agar lebih tertata, nyaman, dan mampu mendukung aktivitas perdagangan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Creative Economy District merupakan kawasan terpadu yang mengintegrasikan perdagangan, kuliner,
dan UMKM sebagai pusat ekonomi kreatif. Kawasan ini menghadirkan pasar ngemplak sebagai pusat oleh-oleh busana muslim, dilengkapi dengan food court serta rumah produksi busana muslim yang memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk melihat secara langsung proses pembuatan produk hingga siap dipasarkan. Kali Anyar Riverside Eco District, penataan kawasan bantaran sungai melalui rumah susun yang tertata, sehat, dan berkelanjutan, didukung ruang terbuka hijau serta konektivitas pejalan kaki. Active Recreation Area, Kampung Bocah Dolan. Kampung Bocah Dolan merupakan kawasan yang mengangkat kembali permainan tradisional berbahan kayu. Memanfaatkan potensi pengrajin mebel untuk menghasilkan berbagai dolanan kayu yang bernilai budaya dan ekonomi. Melalui pengalaman yang interaktif, Kampung Bocah Dolan mengajak generasi muda untuk kembali mengenal, memainkan, dan melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya di tengah perkembangan era digital. Zona Language Learning Hub merupakan pusat pembelajaran multibahasa yang mengintegrasikan rumah bahasa dan homestay. Rumah bahasa ini menyediakan pembelajaran bahasa Arab, Inggris, Jepang, Korea, Jerman, dan Indonesia, dengan nuansa kampung Arab sebagai identitas utama kawasan. Sementara itu, homestay mendukung konsep live and learn, sehingga peserta dapat belajar, tinggal, dan berinteraksi langsung dalam lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. Integrasi antara ruang belajar, fasilitas hunian, dan ruang komunal menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendorong interaksi sosial, pertukaran budaya, serta praktik bahasa secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Sri Kayu Furniture Cluster merupakan konsep pengembangan kawasan yang menjadikan Sri Kayu sebagai pusat aktivitas industri mebel. Kawasan ini mengintegrasikan fungsi showroom, pemasaran, edukasi, dan kolaborasi dengan rumah-rumah produksi mebel yang tersebar di sekitarnya. Melalui keterhubungan antar bangunan dan fasilitas pendukung, kawasan ini diharapkan mampu membentuk ekosistem industri yang mendorong pengembangan mebel lokal, meningkatkan daya saing pengrajin, serta memperkuat identitas Sri Kayu sebagai sentra mebel di Kota Surakarta. Tirtonadi Creative Hub memadukan desain modern dengan karakter budaya lokal Solo melalui elemen batik kawung, arsitektur tradisional Jawa, dan material alami. Kawasan ini mengintegrasikan 5 fasilitas utama: Convention Hall untuk kegiatan skala besar, Sports Center untuk olahraga dan gaya hidup sehat, Food Court sebagai pusat kuliner dan interaksi sosial, Skybridge Tirtonadi Solo Balapan sebagai penghubung ikonik antar kawasan, serta Creative Space untuk kolaborasi, seni, dan kreativitas. Tirtonadi Islamic Hub dan Square dirancang dengan penataan masa terpusat yang mengintegrasikan rumah baca Al-Quran sebagai focal point utama dan lapangan terbuka sebagai pusat aktivitas komunal. Kawasan ini membagi zonasi mikro ke dalam area literasi yang tenang, zona rekreasi non-aktif yang dinamis. Penggunaan material bernuansa alami dan vegetasi peneduh diterapkan menghadirkan atmosfer ruang yang sejuk, estetis, dan nyaman bagi musafir maupun warga lokal. Serawung Culinary Corridor membangun koridor pedestrian
sebagai tulang punggung kawasan yang menghubungkan aktivitas kuliner, ruang komunal, dan lanskap. Bangunan dirancang menghadap koridor untuk menciptakan hubungan visual yang aktif dan mendorong interaksi antar pengunjung. Dengan vegetasi rindang serta material seperti bata ekspos dan beton ekspos, membentuk suasana yang hangat, nyaman, dan memperkuat identitas kawasan sebagai ruang kuliner yang hidup. Tirtonadi Park merupakan pengembangan kawasan dengan mengoneksikan dan menjadikan area terbuka hijau lanskap berkelanjutan, public space di bantaran sungai sebelah utara dan selatan, guna mendukung dan membantu aktivitas para masyarakat seperti berinteraksi sosial, membentuk area kuliner UMKM, meningkatkan sektor ekonomi dan pariwisata ramah lingkungan.